Assalamualaikum teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengantar platform Big Data. Untuk pertama kali kita akan membahas tentang pengelolaan data secara tradisional, di mana kita membahas tentang Relational Database Management System atau dikenal dengan RDBMS. Agar data bisa digunakan untuk penggunaan selanjutnya, maka diperlukan penyimpanan secara permanen. Pengelolaan data mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Teknik pertama yang dikenal untuk penyimpanan data adalah punch card. Setelah itu muncul teknik-teknik baru untuk penyimpanan data yang lebih besar, baik media magnetik, optik, maupun media semikonduktor. Sedangkan untuk pengelolaan data dikembangkan Database Management System atau DBMS. DBMS ini menyimpan file dalam bentuk flat file, menyimpan data dalam bentuk flat file. Pada tahun 1970 diperkenalkan Relational Database Management System atau RDBMS. Dalam RDBMS, data disimpan dalam tabel-tabel yang terhubung melalui relasi tertentu dengan data item yang terstruktur dalam sejumlah kolom dengan tipe data tertentu. Dengan RDBMS, data diatur dalam skema atau organisasi logis. Melalui akses bahasa query khusus yaitu SQL, akses bisa dilakukan secara efisien, spesifik pada data yang hendak dibaca atau ditulis, independen dari media penyimpanannya. Untuk mendukung fungsinya, RDBMS dilengkapi dengan tools pendukung dengan struktur umum seperti tampak dalam gambar di slide. Dalam bekerjanya, di samping menggunakan database sendiri sebagai storage model, RDBMS server juga menggunakan instan dari database pada memori yang terdiri dari proses model dan memori model. Dan ini akan membuat akses bisa dilakukan secara random terhadap data. RDBMS menawarkan keuntungan, ya, dia adalah pengelolaan data yang paling durable dan reliable, ya, dan menawarkan berbagai keuntungan yang diantaranya adalah keamanan data, toleransi terhadap error atau fault tolerance, kemudian konkurensi akses, integritas data yang memastikan data tetap akurat dan konsisten, kemudian fleksibilitas, update data lebih efisien karena perubahan data hanya perlu dilakukan pada satu tempat saja, kemudian maintenance yang lebih mudah. RDBMS memungkinkan administrator data untuk memelihara dan mengupdate data dengan mudah. Kemudian, struktur data dalam bentuk tabel memudahkan pemahaman terhadap data dan pengambilan informasi relevan dengan bahasa query yang standar. Beberapa RDBMS bermunculan, diantaranya DB2, Sybase, Informix, Oracle Database, MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, dan lain-lain. Dan RDBMS ini bisa menyimpan berbagai jenis data, baik internal organisasi maupun data-data terkait Customer Relationship Management ataupun Enterprise Resource Planning atau ERP. Ya, oleh karena itu RDBMS menjadi de facto standar dalam manajemen data. Seiring dengan waktu, volume data semakin besar dan tipe data yang harus diolah semakin bervariasi. Di samping data-data transaksional yang biasa disimpan dalam RDBMS, perusahaan juga harus menangani data tipe lain, misalnya data dari media sosial, web, dan lain-lain. Misalnya, perusahaan e-commerce akan menangani berbagai tipe data untuk menjalankan bisnisnya, seperti tampak dalam gambar. Dari shopping chart dan session data, diperlukan penyimpanan data dalam bentuk key value. Kemudian untuk order, ya, yang sudah komplit, ya, disimpan dalam dokumen store. Kemudian inventory dan item price disimpan dalam RDBMS. Kemudian customer social graph misalnya disimpan dalam graph store, misalnya Facebook, ya.
Untuk kebutuhan tersebut, perusahaan perlu menerapkan polyglot persistence, yaitu penyimpanan data berbagai tipe dengan tools yang menyesuaikan dengan tipe data yang disimpan. Di samping RDBMS sebagai legacy DB, digunakan pula teknik penyimpanan data yang lain. Dengan polyglot persistent, sistem back-end untuk pengelolaan data dan analisanya akan semakin kompleks. Analisa data tidak lagi bersumber pada satu database, akan tetapi juga harus mengambil dari data lainnya. Untuk itu, data harus diintegrasikan dengan ditransfer ke dalam database yang didesain untuk penyimpanan, filter, ekstrak informasi, dan analisa dari koleksi data dalam jumlah besar yang disebut dengan data warehouse. Data warehouse ini secara teknis adalah juga merupakan RDBMS, akan tetapi berbeda dengan RDBMS biasa, yaitu RDBMS operasional yang menangani proses bisnis yang sedang berlangsung atau transaksi bisnis yang sedang berlangsung. Data warehouse ini merupakan penyimpanan data akhir, ya. Dia merupakan penyimpanan data internal yang menggabungkan keseluruhan data dari polyglot persistent untuk kebutuhan analisa internal. Data warehouse juga biasa disebut sebagai online analytical processing atau OLAP. Pimpinan perusahaan memanfaatkan data dari OLAP ini melalui perangkat business intelligence untuk bahan pengambilan keputusan. Nah, untuk integrasi ke data warehouse, ya, integrasi dari berbagai tipe data ini dan mentransfernya ke dalam data warehouse dilakukan proses yang dikenal dengan extract, transform, load atau ETL. Proses ETL ini merupakan proses batch yang dilakukan di luar jam bisnis, misalnya pada malam hari, agar tidak mengganggu performa proses bisnis yang sedang berlangsung. Penggunaan data warehouse ini mempunyai beberapa keuntungan, yaitu basis data transaksional dipisahkan dengan proses dan analisa bisnis, sehingga performa kedua hal tersebut bisa ditingkatkan. Kemudian juga big data dari berbagai sumber bisa ditangani, ya, dengan proses ETL bisa ditransfer dan kemudian transform, kemudian disimpan ke dalam data warehouse. Kemudian kualitas, konsistensi, dan akurasi data pada warehouse, ya, memungkinkan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.